Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Salsabila dengan NPM 23130410016. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu nilai-nilai sosial pada film Rumah untuk Ellie dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Yang pertama, latar belakang. Menurut Wheelock dan Warren, pada tahun 2016, sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Melalui karya sastra, seseorang dapat memahami berbagai nilai kehidupan yang berkaitan dengan moral, sosial, dan budaya masyarakat. Salah satu film Indonesia yang sangat erat dengan nilai-nilai sosial adalah film Rumah untuk Ellie. Film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Ellie, anak bungsu dalam keluarga yang terdiri atas ayah dan 4 kakak laki-lakinya. Setelah kematian ibunya, Ellie justru disalahkan karena sebagai penyebab tragedi kematian ibunya. Sejak saat itu, ia menjadi korban kekerasan emosional dan verbal dari keluarganya sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru menjadi sumber penderitaan bagi Ellie. Kisah dalam film ini mencerminkan realitas sosial yang sering terjadi di masyarakat, yaitu bullying dalam keluarga. Fenomena ini menggambarkan kurangnya kasih sayang, empati, dan komunikasi antar anggota keluarga. Dalam film ini, nilai sosial tercermin melalui perjuangan Ellie untuk tetap bertahan, memaafkan, dan mencari makna rumah sejati meski berada dalam situasi yang penuh tekanan. Nilai-nilai sosial tersebut sangat relevan untuk ditanamkan dalam dunia pendidikan, khususnya di jenjang sekolah menengah atas. Penelitian ini penting dilakukan untuk mendeskripsikan nilai-nilai sosial yang terdapat dalam film Rumah untuk Ellie, serta implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Melalui penelitian ini diharapkan siswa dapat belajar memahami makna kasih sayang, keadilan, empati, dan tanggung jawab sebagai bagian dari pembentukan karakter melalui karya sastra. Selanjutnya, rumusan masalah. Terdapat 2 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu apa saja nilai-nilai sosial yang terdapat dalam film Rumah untuk Ellie. Lalu yang kedua, bagaimana implikasi nilai-nilai sosial dalam film Rumah untuk Ellie terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Lalu tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan nilai-nilai sosial yang terdapat dalam film Rumah untuk Ellie. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai bentuk nilai sosial yang tercermin melalui tokoh, dialog, dan konflik dalam film ini, seperti nilai kasih sayang, empati, dan anti-bullying. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan implikasi nilai-nilai sosial dalam film Rumah untuk Ellie terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Tujuannya adalah agar nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau media pembelajaran yang relevan dalam mengembangkan karakter, sikap sosial, serta kemampuan apresiasi sastra peserta didik. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis untuk menambah khazanah teori tentang nilai sosial dalam film. Lalu yang selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama itu bagi guru, yaitu sebagai referensi media pembelajaran bermuatan nilai. Lalu untuk siswa itu memahami nilai kasih sayang, empati, dan tanggung jawab. Lalu untuk peneliti itu sebagai acuan untuk penelitian lanjutan. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini
berfokus pada pemahaman makna dan interpretasi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam film Rumah untuk Ellie. Lalu selanjutnya ada sumber data. Yang pertama sumber data primer, yaitu berupa film Rumah untuk Ellie. Lalu yang kedua itu sumber datanya sekunder, berupa buku teori dan jurnal. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kata-kata atau kalimat pada film Rumah untuk Ellie. Film ini dianalisis sebagai teks audiovisual yang mengandung rangkaian dialog, adegan, dan tindakan tokoh yang mempresentasikan nilai-nilai sosial. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu dokumentasi berupa film, yaitu menonton film secara berulang, yaitu menonton film Rumah untuk Ellie secara berulang untuk memahami konteks cerita, karakter, dan nilai sosial. Selanjutnya yaitu teknik simak dan catat, itu mencatat data berupa dialog, adegan, atau tindakan tokoh yang mengandung nilai sosial. Metode simak dilakukan dengan cara menyimak seluruh isi film dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada observasi, yaitu menyimak adegan secara teliti, mencatat dialog, tindakan, dan ekspresi tokoh. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama reduksi data, lalu yang kedua penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dialog, adegan, dan tindakan tokoh dalam film Rumah untuk Ellie yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu nilai-nilai sosial. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi dan pengelompokan sesuai kategori nilai sosial seperti kasih sayang dan juga empati. Selanjutnya pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menafsirkan makna dan data yang telah dianalisis untuk menjelaskan bentuk nilai sosial yang ditemukan serta hubungannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Berikut korpus data pada film Rumah untuk Ellie yang mengandung nilai sosial. Yang pertama itu ada kekerasan, nilai sosial kekerasan yaitu verbal dan emosional. Pada data, ya ayah kan bangkrut gara-gara Ellie. Analisis deskripsi kutipan ini menunjukkan kekerasan verbal berupa tuduhan tanpa bukti. Kakak Ellie menyalahkan Ellie dan masalah ekonomi yang merusak kondisi emosional Ellie. Lalu yang kedua ada kekerasan. Kalau bukan karena lo, ibu pasti masih ada. Ucapan ini merupakan bentuk kekerasan emosional dengan menyalahkan Ellie atas kematian ibunya. Ini menciptakan rasa bersalah yang berlebihan dan trauma psikologis. Selanjutnya ada nilai sosial kekerasan. Datanya yaitu gara-gara lo, kaki gue cacat seumur hidup Ellie, dan lo udah merusak hidup gue. Data ini itu analisisnya berupa kakak Ellie melakukan kekerasan verbal, menuduh untuk menyakiti Ellie secara mental. Lalu selanjutnya ada nilai sosial yaitu kekerasan. Dasar anak pembantu, lu anak haram keluarga Nata kan? Gitu. Bentuk ini merupakan bentuk kekerasan verbal dan diskriminatif yang dilakukan oleh teman Ellie dengan menyerang status sosial keluarga Ellie. Selanjutnya ada nilai sosial kasih sayang. Datanya yaitu Ellie nggak mau bikin ayah sedih. Ellie mau berguna buat keluarga Ellie. Ini menunjukkan bahwa walaupun Ellie sering mendapat kekerasan,
Tetapi Ellie tetap menunjukkan niat baik dan kasih sayangnya kepada keluarganya. Lalu yang terakhir ada nilai sosial empati. Datanya, Li, berbagi sama gue. Gue emang nggak pernah nanya kenapa kadang dahi lu diplester, kenapa pipi lo babak belur. Kutipan ini menunjukkan empati dari teman Ellie, yaitu yaitu Selena, yang memahami kondisi Ellie tanpa memaksa untuk Ellie bercerita. Gitu. Ini memperlihatkan bahwa adanya nilai kepedulian. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Yang pertama, film Rumah untuk Ellie dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang relevan dan kontekstual karena dekat dengan realitas kehidupan sosial siswa atau murid. Lalu yang kedua, film ini dapat dimanfaatkan pada materi apresiasi sastra, terutama dalam menganalisis unsur intrinsik dan nilai-nilai kehidupan dalam karya sastra modern. Lalu yang ketiga, pembelajaran menggunakan film membantu siswa memahami nilai sosial seperti empati, kasih sayang, keadilan, tanggung jawab, dan anti-bullying melalui contoh yang nyata dalam adegan dan dialog. Lalu selanjutnya, pemanfaatan film mendorong pembelajaran yang lebih menarik, hidup, dan tidak monoton sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu, film ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui kegiatan analitis konflik, karakter, dan latar sosial dalam cerita. Itu tadi hasil penelitian saya, yaitu nilai-nilai sosial pada film Rumah untuk Ellie dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.